Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengangkat satu tema, yaitu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala rumah tangga. Dalam kesempatan ini juga khatib mengajak dan mengingatkan untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya, dan juga tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, rumah tangga ibarat ruang kecil yang dibentuk dan dipelihara untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rumah tangga diciptakan oleh pasangan suami istri yang sah untuk merawat janji suci dalam akad pernikahan. Idealnya pasangan yang sah sudah matang dalam memetakan kehidupan berumah tangga yang akan dijalaninya. Rumah tangga sebagai institusi kecil berfungsi untuk menciptakan berbagai kegiatan positif yang dihidupi oleh pasangan suami istri untuk saling menuntun ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu institusi ini perlu dipelihara dengan baik agar tercipta ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang tadi khatib bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa rumah tangga yang kita bentuk itu adalah bertujuan untuk memberikan ketenangan, kasih sayang, dan cinta. Bagaimana supaya kita tercipta di dalam rumah tangga itu ada di situ sakinah, tenang, pulang ke rumah tenang. Kemudian ada
mawaddah, ada kasih sayang, ada cinta, warahmah, dan juga kasih sayang. Dan ini yang selalu digembor-gemborkan, diposting di mana-mana, bahwa jadikanlah rumah tangga kita ini rumah tangga yang samara atau samawa, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai kepala rumah tangga berarti mencontoh akhlak beliau yang meliputi kasih sayang dan kelembutan, membantu pekerjaan rumah tangga, membimbing keluarga dalam ibadah, memberikan pendidikan dan nafkah, serta selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang harmonis dan jauh dari kemarahan. Itulah potret daripada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladan ini menunjukkan bahwa seorang suami adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki budi pekerti yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah teladan ideal dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Setidaknya ada 5 sikap teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, pada keluarganya, dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dan ini dikutip dari beberapa hadis Nabi yang disampaikan. Yang pertama adalah memberikan kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang lembut dan penyayang terhadap istri dan anak-anaknya, menciptakan kehangatan dalam keluarga. Beliau pandai menyenangkan hati istri-istrinya, menunjukkan pentingnya perasaan pasangan suami istri. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadis ini didapat dari Siti Aisyah istri Rasulullah SAW. Wa an Aisyah aidan radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, ada orang yang terbaik kepada keluarganya, dan saya sudah buktikan sayalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Kedua, keterlibatan dalam pekerjaan rumah tangga. Seorang suami tidak berpangku tangan ketika ada di rumah, tetapi dia terlibat di dalam pekerjaan rumah tangga. Rasulullah SAW tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga seperti menjahit pakaian, menyapu, memerah susu kambing, dan memberi makan hewan. Ini ada beberapa hadis yang saya kutip. Di antaranya adalah Sa'altu Aisyata maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni hidmata ahlihi fa idza hadatis shalah kharaja ila shalah rawahul Bukhari. Kana basharan minal bashari yafli thawbahu wa yahlibu syatahu wa yahdimu nafsahu. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan qalat Aisyah ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yahsifu na'lahu wa yahitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Begitu indahnya pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya seorang Rasul. Apakah kita bisa melaksanakan seperti itu? Menjahit pakaian sendiri, menambal pakaian yang sobek, mengesol sandalnya, sepatunya, kemudian juga
membersihkan pakaiannya, mencuci pakaiannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketiga adalah membimbing keluarga dalam ibadah. Udah barang tentu pasti tersebar di dalam ayat Al-Quran, tersebar di dalam hadis-hadis Nabi, yaitu Rasulullah SAW selalu mengajak dan membimbing keluarganya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat dan puasa sunnah. Beliau menjadi teladan dalam menjalankan ibadah, memperkuat hubungan keluarga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi salah satu yang saya kutip adalah man shalla ghodata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin 3 kali, sempurna. Apabila kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir sampai tiba waktu suruh, kemudian kita melakukan sedekah, maka pahalanya itu seperti pahala orang yang mengerjakan haji dan umrah. Masya Allah, luar biasa. Yang keempat, memberi pendidikan dan nafkah. Beliau mendidik anak-anaknya dengan penekanan pada akhlak mulia dan keimanan melalui contoh perilaku sehari-hari. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi misi utama daripada Rasulullah SAW itu adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai kepala keluarga, beliau bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang layak bagi keluarganya. Firman Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hadirin, yang kelima adalah menciptakan keharmonisan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangganya adalah tempat yang jauh dari kemarahan dan kebencian, menciptakan lingkungan yang damai. Keteladanan beliau menunjukkan adanya prinsip kesalingan dalam kebaikan antara suami istri yang menjadi landasan rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan, ya, baiti jannati, karena sudah dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluha ay qaulu Aisyata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi wal mar'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah fi an daraba zaujata wal khadima wadabata wa in kana mubahan lil adabi fatarkuhu afdal. Nabi tidak pernah memukul ya seseorang wanita, pelayannya, anak-anaknya, apalagi istri-istrinya. Tidak pernah melakukan hal seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau misalkan diwajibkan untuk jihad, kalau masih boleh, artinya walaupun boleh memukul untuk berjuang di jalan Allah gitu, tapi yang dipilih oleh Rasulullah dalam hadis ini katakan, lebih baik tidak memukul atau tidak menyakiti orang. Itu kata Nabi yang lebih utama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saksi teladan di mana Rasulullah ini sebagai uswatun hasanah, sebagai pemimpin keluarga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, yang Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang telah menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Kata Anas bin Malik apa? Dia bilang, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyal
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling sayang terhadap keluarganya dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu jalannya adalah mari kita ziarahi kuburannya. Mari kita pergi haji langsung 2026. Itu bisa dilakukan, bisa melalui saya saat ini juga. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat baik bagi diri khatib maupun para hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala min wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Ban waktu bangkit jiwaku